إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jummah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang paling agung adalah berdoa kepada Allah. Bahkan sampai Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa dengan neraka jahanam. Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Rabb kalian telah memerintahkan kalian berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Lalu kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai. Sesungguhnya orang yang angkuh dan sombong dari beribadah kepadaku, yakni tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhulna jahannama dakhirin, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Thumma qara'a Nabi SAW, lalu Nabi membaca ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Yang menarik tentang doa, bahwa doa diperintah oleh Allah, kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat, yang mana ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna hatta nunaji am ba'idun hatta nunadi? Wahai Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Sehingga kalau dekat kita doa itu cukup berbisik saja, atau jauh Allah itu sehingga kalau doa harus teriak-teriak, harus memanggil keras kalau doa, maka Allah yang menjawab langsung. Nabi tidak menjawab, tapi Allah yang menurunkan firman di surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Dan Allah dalam ayat ini tidak mengatakan kepada Nabi, qul, jawab Muhammad, tidak. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, ketika Nabi ditanya tentang permasalahan, Allah memerintahkan Nabi untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anil mahid, qul. Yas'alunaka 'anil ahilah, qul. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh.
mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, maka Allah mengatakan qul katakan Muhammad, jawab Muhammad. Tapi ketika Allah ditanya jauh atau dekat, sehingga kalau doa cukup berbisik saja, tidak usah teriak-teriak kalau doa, Allah tidak mengatakan qul Muhammad, jawab Muhammad, tidak. Hikmahnya kata para ulama, berdoa memang harus langsung kita kepada Allah, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa para jemaah sekalian perkara yang agung dalam Islam, dan kaum muslimin semangat mereka berdoa, banyak yang berdoa, dan demikian seharusnya. Allah Ta'ala mencintai hamba yang berdoa kepada Allah. Bahkan Allah murka kalau hamba enggak berdoa. Nabi SAW bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia doa itu para jemaah sekalian. Rasul SAW mengatakan, laisa syai' akrama ilallahi minad du'a. Laisa syai'un akrama ilallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Kenapa doa demikian agungnya di sisi Allah, demikian mulianya di sisi Allah? Karena menunjukkan hamba memang butuh kepada Allah, menunjukkan hamba memang makhluk yang lemah sehingga dia memohon kepada Allah. Maka Allah ancam dengan dosa, Allah bahkan jatuhkan kepada kesyirikan kalau seandainya orang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa merupakan perkara yang besar. Bahkan kata Nabi SAW, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala adalah yang maha malu, yang maha mulia. Yastahi min abdihi, Allah malu kepada hambanya. Idza rafa yadayhi, apabila hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, an yarudahuma sifran khaibatain. Allah malu kepada hamba kalau seandainya hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu Allah tolak permintaannya, Allah memberikannya hanya dengan tangan hampa. Allah malu kepada hamba, dan malu Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berdoa, hamba-hamba yang berdoa. Dan doa para jemaah dipastikan diijabah oleh Allah. Kata Nabi SAW, "Min muslim yad'u Allah bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ati rahim." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa selama tidak ada di dalamnya dosa dalam apa yang dimintanya, tidak ada pula doa berkaitan memutuskan silaturahim, maka illa atahullahu ihda salasin, kecuali kata Nabi pasti Allah akan berikan satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama kata Nabi, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama Allah kabulkan di dunia, Allah bayar kontan doanya. Yang minta apa saja Allah beri di dunia ini. Kemungkinan pertama. Kalau tidak diberikan di dunia, imma an yudakhirah lahu fil akhirah. Atau nanti Allah tangguhkan di dunia tidak diberi, Allah tangguhkan nanti di akhirat. Atau kalau tidak di dunia, tidak pula di akhirat, apa faedahnya kita doa? Yang ketiga, masih ada harapan, imma an yusrafa an yusu'i mislaha, akan dipalingkan, dihindarkan dari bahaya, dari keburukan yang semisal yang dia mintanya kepada Allah. Maka sampai para sahabat mengatakan, idan nukthir, kalau gitu ya Rasul kita memperbanyak doa saja. Kata Nabi, Allah aktsar, Allah lebih banyak lagi mengijabah doa. Maka rugi orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah. Kalaupun seandainya doa kita tidak diijabah, seandainya, dan itu tidak mungkin, seandainya doa kita tidak diijabah pun para jemaah sekalian, ketika kita berdoa saja sudah dapat pahala ibadah. Tidak diijabah, belum diijabah, kita sudah mendapatkan nilai pahala, karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dengan kita berdoa saja sudah mendapatkan pahala, bagaimana dengan manfaat-manfaat yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu hal apa saja yang penting untuk kita memohon kepada Allah di saat-saat mungkin yang mustajab? Kita meminta apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang paling pertama kita meminta hidayah, karena hidayah adalah merupakan modal seseorang selamatnya hidup dunia akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau hidayah, petunjuk, ketakwaan, kecukupan, dan kehormatan. Jadi hidayah adalah harus yang pertama kali kita memohonkan kepada Allah, harus yang kita prioritaskan. Minimal sehari semalam kita 17 kali meminta hidayah kepada Allah. Dan hidayah ini ada dua, ada hidayah umum, hidayah iman, hidayah Islam, ini umum. Dan yang kedua hidayah diberi pemahaman yang benar di dalam Islam ini jemaah. Karena Nabi telah menyatakan bahwa ada umat-umat Islam yang sesat, umat-umat Islam yang menyimpang dari ajaran Islam. Kata Nabi SAW, wasatabtariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Dan akan berpecah belah umatku, yakni umat Islam, bukan Islam, umat Islam, kepada 73 golongan, dan semuanya terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang benar. Bukan dua, bukan tiga yang benar, tapi hanya satu yang benar, satu yang selamat. Itulah firqah an-najiyah, golongan yang selamat di dunia, selamat dari kesesatan, di akhirat selamat dari api neraka jahanam. Siapa mereka ini ya Rasulullah? Kata Nabi, umat Islam yang berpegang dengan sunnah Nabi. Maka alaihi ana wa ashabi. Itu siapa? Orang yang berpegang dengan sunnahku dan para sahabatku. Maka meminta hidayah bukan hanya hidayah iman Islam, kita sudah berislam alhamdulillah, tapi kita ingin agar diberi pemahaman yang benar di dalam Islam. Maka Islam hanya akan benar ketika dipahami dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah sekalian, perbanyak kita minta kepada Allah, memohon ampunan. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang terbaik para jamaah, ketika minta diajari doa kepada Nabi, apa yang harus dia minta kepada Allah? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti. Wahai Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca kalau saya sedang salat atau saya baca di luar salat di rumah. Ajarkan doa saya yang terbaik tentunya. Maka kata Nabi SAW, qul, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba, dan seterusnya. Yani Abu Bakar diperintah Nabi untuk mengaku dosa dan mohon ampun kepada Allah. Maka ini yang terbaik para jemaah. Karena demi Allah seorang muslim tidak akan pernah masuk surga kalau masih ada dosa. Maka setiap orang yang masuk surga maknanya dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Tidak mungkin ada dosa, karena dosa penghalang masuk surga. Sebiji debu pun dosa tidak akan pernah masuk surga. Maka kenapa orang masuk surga tapi banyak dosa? Karena Allah mengampuninya. Maka yang harus kita prioritaskan dalam doa adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW kata Ibnu Umar, dalam satu majlis saja istighfarnya mohon ampun kepada Allah, satu majlis saja itu 100 kali. Nabi SAW. Bahkan beliau bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah wastaghfiruh fi yawm aksar min 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Allah, karena aku bertobat mohon ampun kepada Allah sehari lebih dari 100 kali. Kita ya jemaah yang penuh dengan dosa, berapa kali sehari istighfar kepada Allah? Maka perbanyak mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dalam doa mohon agar Allah mengampuni dosa-dosa. Karena banyak kaum muslimin kalau doa atau minta didoakan pasti rezeki, kesehatan, penglaris, supaya lancar rezeki, supaya naik pangkat, jabatan.
Tidak ada seorang muslim, Pak Kiai tolong doakan saya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Tidak ada. Nabi memerintahkan kepada Umar bin Al-Khattab bahwa nanti akan ada namanya Uwais Al-Qarni. Dia tuh baru li ummihi, dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Kalau doa Allah ijabah doanya. Maka Umar kalau ketemu dia, apa kata Nabi? Mohonkanlah kepada dia agar engkau diampuni dosa. Subhanallah. Yani apa yang terbayang kalau ada orang yang mustajab doanya cuma? Kalau kita sekarang ketika ketemu orang yang mustajab doanya, kalau minta didoakan, paling-paling rezeki, panjang umur, sehat badan, itu manusia, nggak ada lebih dari itu. Nggak pernah dia mohonkan ampun, mintakan ampun. Yang ketiga, perbanyak doa untuk agar masuk surga dan dihindarkan berlindung dari api neraka. Jadi ini doa pasangan jemaah. Tidak boleh hanya minta surga saja tanpa dipasangkan dengan berlindung dari api neraka. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah itu jannah, surga. Lalu tidak cukup wa fil akhirati hasanah surga, tapi wa qina adzabannar. Makanya Nabi SAW mengatakan man sa'ala al-jannah salasa marrat faqalatil jannah Allahumma adkhilul jannah. Siapa orang yang meminta surga sebanyak 3 kali, maka surga akan mendoakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man ista'ada anin nar salasa marrat faqalatin nar Allahumma ajirhum minan nar. Siapa orang yang berlindung kepada Allah dari api neraka, maka neraka akan mendoakan. Neraka sekarang itu sudah ada, surga sekarang sudah ada. Kalau ada orang meminta kepada Allah dimasukkan surga, surganya itu mendoakan. Kalau berlindung dari neraka, nerakanya mendoakan. Dan hukum asalnya doa mereka mustajab. Karena tidak ada faedahnya Nabi mengatakan surga mendoakan, neraka mendoakan. Gak ada faedahnya kalau memang tidak mustajab. Memang mustajab. Neraka mendoakan apa? Kalau kita berlindung kepada Allah dari api neraka, ya Allah, hindarkanlah, selamatkanlah hamba-Mu ini dari api neraka. Yang keempat, jemaah terakhir, perbanyak minta-minta kepada Allah keselamatan dan ampunan di dunia dan di akhirat. Al-Abbas, paman Nabi yang tercinta, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang harus aku minta kepada Allah? Maka kata Nabi, mintalah kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah keselamatan. Lalu beliau datang lagi, ya Rasulullah, apa yang harus aku minta kepada Allah? Maka kata Nabi SAW, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillaha, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Perbanyak jemaah, mintalah kepada Allah pemaafan, ampunan dan keselamatan dunia akhirat. Sebenarnya para jemaah, kalau kita doa cukup 2 ini saja sudah mencukupi sebenarnya. Seandainya kita rutin membaca ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, ini sudah mencukupi segalanya. Selamat dunia, selamat akhirat, ampunan Allah dunia, ampunan Allah di akhirat. Cukup, nggak ada lagi kita yang dibutuhkan. Ini tidak. Semua ini dilupakan tapi minta selalu rizki, rizki, rizki. Ya akhi, rizki hatta orang kafir Allah beri. Hatta orang kafir yang dia jahat kepada Allah, dia berbuat kufur kepada Allah, Allah beri rizkinya. Allah beri binatang semuanya, makhluk Allah beri rizkinya. Kenapa kita khawatir dengan rizki? Selalu rizki yang diminta. Tak pernah kita minta hidayah, nggak pernah kita minta ampunan kepada Allah, nggak pernah kita minta diteguhkan di atas hidayah. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga, manusia terbaik dari Nabi dan Rasul, beliau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama ini. Ya musarifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku, arahkan hatiku selalu dalam ketaatan. Ini Nabi SAW. Ketika beliau ditanya oleh Ummu Salamah, istri beliau radhiyallahu anha, ya Rasul, kenapa engkau banyak sekali meminta kepada Allah diteguhkan di atas hidayah, diteguhkan di atas hidayah? Maka apa jawaban Nabi SAW? Inna qulba ibni Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kata Nabi, hati manusia ini ada di antara 2 jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita manusia ada di antara jari jemari Allah yang Allah bisa palingkan kapanpun yang Allah kehendaki.
Maka jangan merasa aman dari azab Allah, jangan merasa aman dari makar Allah, jangan merasa aman dicabutnya hidayah dari Allah, dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an mengajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh haitana wa hab lana min ladunka rahmah. Al-Qur'an mengajarkan kita, ya Allah, hidayah yang telah Kau berikan ini jangan Kau cabut lagi ya Allah. Jangan Kau cabut lagi hidayah ini ya Allah. Hidayah iman, hidayah Islam, hidayah sunnah ini ya Allah, jangan Kau cabut lagi. Maka Nabi banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Demikian semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ardahu la farsidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.